Jemaat GKI Pinangsia, di tengah arus perkembangan zaman yang semakin masif, GKI Pinangsia dari waktu ke waktu tetap berdiri dengan visi yang jelas, yaitu membangun umat Tuhan yang bertumbuh, diperkenan Tuhan dan disukai sesama. Dan untuk mencapai visi tersebut, ada 4 nilai yang secara integratif mendukung masing-masing bidang pelayanan untuk mencapai visi dalam kehidupan bergereja. Disebut membangun umat Tuhan yang bertumbuh karena GKI Pinangsia tidak hanya fokus pada aspek kegiatan gerejawi, tetapi juga aspek bina kerohanian jemaat melalui kelas pembinaan dan kelompok kecil yang kita sebut caring each other. Maka di era digital yang terus bergerak maju, kami juga memanfaatkan pelayanan digital sebagai wadah bagi jemaat untuk diperlengkapi dan dipersiapkan melalui pengajaran firman Tuhan, praktik, dan kehidupan kerohanian melalui program digital ministry yang tayang melalui kanal YouTube GKI Pinangsia dengan agenda sebagai berikut. A Moment with God, setiap hari Kamis pukul 6.30 pagi. Growing Together, setiap hari Sabtu pukul 6.30 pagi. Pinangsia Worship, setiap tanggal 1 dan hari Minggu setiap minggu kelima pukul 6.30 pagi. Kami rindu melalui program Digital Ministry, jemaat dapat dipersiapkan menjadi komunitas yang siap menciptakan kaderisasi dan regenerasi pemimpin di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, dan meresponi panggilan gereja dalam pelayanan persekutuan. Di GKI Pinangsia, kami percaya menghasilkan murid yang memuridkan adalah esensi dari pelayanan gereja. Oleh karena itu, kami sangat menekankan pengajaran Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang menjadi pedoman kehidupan bagi umat percaya. Maka seluruh kegiatan gereja dalam persekutuan komisi dan kebaktian umum, kami berfokus kepada Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap hati dan pikiran jemaat diwarnai firman Tuhan dan kehidupan jemaat dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Yesus memberikan perintah untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid-Nya, maka gereja sesungguhnya tempat untuk menghasilkan murid. Kami ingin memperjuangkan gereja yang bertumbuh, dewasa di dalam Kristus, menjadi saksi dan meresponi panggilan Allah di tengah pelayanan gereja dan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya juga didukung oleh sarana dan penunjang pelayanan gereja. GKI Pinangsia selalu mengupayakan prasarana yang mumpuni, baik pelayanan yang dilakukan di luar gereja maupun di dalam gedung gereja. Hal ini kami terus upayakan agar segala persiapan pelayanan, kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi untuk melancarkan seluruh kegiatan-kegiatan gerejawi. Kami rindu dengan fasilitas yang gereja miliki ini dapat menunjang roda pelayanan gereja semakin optimal untuk terus bertumbuh dalam menyatakan kebenaran dan menjadi saksi Kristus. Mari menjadi jemaat yang setia beribadah, memiliki kerinduan untuk belajar dan bertumbuh, serta siap menjadi generasi pemimpin. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Berapa banyak dari kita yang siap untuk beribadah kepada Tuhan? Yes, mari kita bangkit berdiri teman-teman sekalian. Kita bersyukur kalau Tuhan mengundang setiap kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Dengan bangkit berdiri kita meresponi akan panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Dengan
Dan kita meyakini bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang siap beribadah katakan Amin. amin. Selamat beribadah teman-teman. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Yuk teman-teman, hari ini kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh jiwa dan sukacita. Kita bersama-sama angkat pujian, Yesus padamu ku berseru.
ruangan ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kata-kata yang akan disampaikan lewat firman-Mu agar menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk teman-teman, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, itu Tuhan
bacaan kita yang diambil dari Mazmur 102 ayat 13 sampai 29. Untuk ayat yang ganjil saya akan membacakan, dan untuk ayat yang genap singers dan teman-teman akan membacakan. Mazmur 102 ayat 13. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap temurun-temurun. Dahulu sudah kuletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menaikkan pujian berjanamu.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu pikiran kami, kehidupan kami seutuhnya dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolong setiap kami Tuhan agar hari demi hari kami terus menerus rindu dibentuk oleh Tuhan. Rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Agar semakin hari kehidupan kami tidak hanya mengandalkan kemampuan kami Tuhan, tapi juga kami mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber penolong atas kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kabar baik dari kebenaran firman-Mu. Dan kami ingin sekali lagi diubahkan dalam rencana tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom teman-teman. Wah, kita bersyukur ya hari ini sekali lagi bisa beribadah, bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Ada orang lama yang baru datang kembali, kita bersyukur. Ada Bro Jason. Halo Bro, sudah lama sekali ya, baru pulang dari Bali ya? Studi di sana, ya bersyukur. Ada kesempatan dia bisa kembali bersama dengan kita, beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Senang juga teman-teman lama yang sudah hadir beribadah bersama-sama hari ini. Kiranya hati kita, pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan. Kehidupan kita tetap memancarkan kebenaran firman Tuhan. Dan semakin hari kita semakin menjadi murid-murid Tuhan yang siap untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Wah, kenapa nggak ada yang jawab nih kalau disuruh menjadi saksi? Kenapa? Sulit untuk menjadi saksi? Halo? Apakah sulit? Kenapa sulit? Kenapa sulit menjadi saksi Tuhan? Niatnya sulit, ya memang. Banyak orang mengatakan saya murid Tuhan. Tapi niatnya tidak seperti murid Tuhan ya. Kalau di gereja aja seperti murid Tuhan ya. Kalau di luar nggak tahu jadi murid siapa. Saudara, ini panggilan bagi setiap kita. Memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa menjadi murid, itu bukan tugas cuan taunya saja. Bukan tugas lausenya saja. Tapi tugas setiap kita yang mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yes teman-teman, hidup kita sesungguhnya harusnya memancarkan kebenaran Tuhan. Hidup kita harusnya berkorban untuk memberitakan tentang Dia. Hidup kita rindu untuk menyatakan kebesarannya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu hal yang mungkin ini kehidupan yang memang kita alami teman-teman. Mungkin kita sudah mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam setiap detik kehidupanmu. Mungkin engkau telah mengandalkan Tuhan dengan begitu rupa. Tapi tidak jarang ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, banyak hal yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita ya.
Mungkin kita harus meninggalkan orang-orang terdekat kita. Mungkin kita harus meninggalkan orang yang mengasihi kita. Mungkin kita tidak ada lagi orang yang dapat menjadi penolong kita. Namun hari ini teman-teman sekalian, kita akan renungkan bagaimana setiap kehidupan kita sebagai umat percaya yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Siapa yang saat ini masih mengandalkan dirinya sendiri? Ada yang ingin mengaku? Atau siapa yang di tempat ini yang hidupnya sudah sepenuhnya mengandalkan Tuhan? Boleh angkat tangannya? Jadi lu orang mau apa? Dua-duanya gak ada yang angkat. Apakah sepenuhnya kehidupan kita sudah mengandalkan Tuhan? Kalau benar engkau mengandalkan Tuhan, boleh engkau angkat tanganmu? Ataukah kau sudah pernah mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu? Boleh angkat tanganmu? Yang sudah pernah mengandalkan Tuhan, boleh angkat tanganmu? Ya, kalau sudah semua berarti saya nggak usah khotbah ya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 17, ayat yang ke-7 hingga seterusnya ya teman-teman. Saya akan bacakan beberapa ayat. Saya akan pakai ayat dalam Alkitab terjemahan baru TB2. Mungkin kalian akan melihat terjemahan yang berbeda dari layar yang atau di handphone gadget kalian kalau kalian belum update ya. Saya akan bacakan di dalam terjemahan yang terbaru ya, dalam kitab Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Ayat ke-10, akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, terlebih lagi kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi pada faktanya teman-teman sekalian, dunia ketika kita hidup, ketika kita menjalani kehidupan di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, dan katanya kita mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Nyatanya masih banyak orang yang merasa tidak diberkati hidupnya. Aku sudah melayani sepenuh jiwa dan ragaku. Aku sudah memberi diriku untuk Tuhan. Aku rajin baca Alkitab. Aku rajin ke gereja. Aku rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan. Aku rajin dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kekristenan, kerohanian. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya, hingga detik ini aku masih merasa tidak merasakan berkat dari Tuhan. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, inilah yang terjadi ketika kita melihat kehidupan bangsa Israel, orang yang dilayani oleh Yeremia.
betapa kehidupan mereka masih bobrok, betapa kehidupan mereka jauh dari Tuhan, dan kehidupan mereka tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya rindu merasakan berkat dari Tuhan, tapi mereka tidak ingin melakukan kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi pada faktanya firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Berapa banyak dari kita mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan? Angkat tanganmu kalau engkau mempercayakan dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Saudara, ini yang terjadi saudara ketika engkau tidak mengangkat tanganmu. Betapa kita masih mengandalkan diri kita dengan cara kehidupan diri kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Banyak orang masih tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Banyak orang masih tidak kuat menjalani kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan seutuhnya di dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang yang lari dari kehidupannya sebagai seorang Kristen karena dia mengandalkan dirinya. Dia merasa mampu. Bahkan dia mengatakan, enggak, kalau tanpa Tuhan pun juga aku bisa menjalaninya. Kalau tanpa Tuhan pun aku bisa melakukannya. Kalau tanpa Tuhan pun aku bisa menyelesaikannya dengan baik. Ada seorang ateis, saudara, yang mengatakan bahwa saya nggak perlu Tuhan untuk bekerja. Nyatanya saya bekerja sampai saat ini saya masih berhasil tanpa mengandalkan Tuhan. Saya bisa menyelesaikan setiap omset yang saya miliki. Saya bisa mendapatkan opportunity yang sangat-sangat besar dibandingkan orang Kristen tuh yang datang ke gereja, capek-capek ibadah, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Mendingan kayak gue. Saudara, bukan lihat dari hasil yang sudah dicapai. Jangan lihat ketika sebagai seorang Kristen lu harus kaya. Jangan lihat ketika lu sebagai orang Kristen, hidup lu diberkati. Tapi lihat kepada prosesnya. Waktu Tuhan mempersiapkan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita, kita percaya ya dan amin semuanya baik di mata Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan di dalam kedaulatannya, di dalam setiap kehidupannya, dia melakukan dan merancang kehidupan kalian dan saya, kehidupan yang gagal. Tidak mungkin. Tuhan merancang setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan kita menjadi orang yang kaya. Orang yang diberkati bukan soal kekayaan, bukan soal materi. Tapi ketika engkau mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Kita perhatikan teman-teman sekalian. Di ayat berikutnya dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik. Saudara, artinya apa? Kehidupan yang hidup di dalam kedaulatan Tuhan, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya itu bertumbuh karena kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh karena firman Tuhan itu memberikan akar-akar yang menjalar sampai ke dalam-dalamnya. Sehingga ketika akar itu ada di dalam air itu menjadi kuat. Saudara, firman Tuhan inilah yang memberikan kita kekuatan di tengah kita menghadapi kehidupan yang sulit. Amin. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita yang sulit. Berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita bukan perkara-perkara material. Tapi berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu adalah keselamatan daripada Yesus Kristus yang diberikan kepada Anda sekalian yang hari ini hadir.
Dan itu memberikan sumber pengharapan dan kekuatan. Saudara, ketika engkau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, mengandalkan Tuhan bukan untuk menantikan berkat. Diberkati itu ketika engkau memang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh engkau mengerti tujuan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkatimu dengan cara kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membukakan cara pikirmu untuk semakin serupa dengan cara dan jalan hidup yang Tuhan berikan. Bukan soal materinya, saudara, tapi proses kehidupan yang engkau jalani saat ini. Apakah engkau sungguh-sungguh di dalam dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Inilah problem dalam kehidupan kita. Siapa sih yang gak mau kaya? Siapa sih yang gak mau berhasil? Kira-kira di sini ada nggak nanti kalau misalnya kalian mau kuliah, kalian kuliahnya di luar negeri? Ada nggak yang sudah merencanakan? Atau kira-kira kalian ketika kalian kuliah, kalian mengambil ilmu perguruan tinggi, kira-kira kalian ada nggak yang berpikir untuk berjuang mendapatkan materi yang banyak dari hasil kuliah kalian? Ada nggak? Ada, pasti kok, semuanya mau. Siapa sih mau hidup susah? Gak ada kan? Saudara, realita kehidupan bukan berarti kita tidak dapat dan tidak mampu menjalani kehidupan itu. Mungkin kau saat ini masih bergumul dengan studimu, dengan pencapaian nilai-nilaimu yang masih mungkin belum baik, belum maksimal. Nilai-nilai yang masih tidak mencapai pada predikat yang kamu sudah tetapkan. Saudara, mungkin kalau engkau sudah mengalami kegagalan, bukan soal kegagalannya teman-teman. Gagal itu bukanlah akhir dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana engkau memulai dari kegagalanmu untuk engkau bukan menjadi orang yang gagal, tapi engkau menjadi orang yang berhasil, dimenangkan oleh kebenaran firman. Saudara, firman Tuhan jelas sekali memberikan kita pencerahan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dia akan mengalami berkat-berkat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat sampai akar-akarnya ke tepi sungai. Saudara, apa maksudnya ini? Yang pertama, kita harus perhatikan kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Andalkan juga kebenaran firman Tuhan. Katakan sama-sama, andalkan firman Tuhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Andalkan firman Tuhan. Kau bergumul, kau mengalami kesulitan dalam hidupmu, kau mengalami kesulitan dalam studimu, pelajaran sekolahmu, kau mengalami kesulitan di dalam setiap tugas-tugas kelompokmu, tugas pribadimu, atau kau sedang merancang dan memikirkan masa depanmu, saya yakin 100% Alkitab memberikan jawabannya kepadamu. Saya yakin dan percaya Alkitab akan memberikan jawabannya kepadamu. Lause, saya bingung kalau Lause ngomong kayak gitu. Bagaimana mungkin kalau saya lagi pusing dengan pertanyaan matematika terus saya tanya sama Alkitab? Apakah ada jawabannya, Lause? Saudara, bukan soal kalian mendapatkan jawaban dari matematikanya, saudara. Makanya firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Amsal, takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Pengetahuan yang engkau terima, yang engkau dapatkan, itu berdasarkan apa yang engkau percayai. Engkau takut akan Tuhan. Tapi bukan berarti akal budi kita tidak mencapai kepada satu tujuan di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab kita. Artinya apa? Waktu lu orang lagi pada kesulitan,
bukan menyalahkan Tuhan atau mempertanyakan Tuhan dengan jawabanmu. Tapi minta tolong Tuhan untuk kau bisa menjalaninya dalam penyertaannya. Itu andalkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan sehari-harimu. Andalkan firman Tuhan bukan soal mendapatkan jawaban, tapi bagaimana engkau disertai untuk mencari jawaban dalam setiap kehidupanmu. Berapa banyak dari kita ingin dan rindu disertai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yes, pakai dan andalkan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Karena di dalam firman-Nya itulah engkau mendapatkan jawaban atas kehidupanmu. Yang kedua teman-teman sekalian, bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jelas Tuhan mengatakan mempercayakan diri kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Tuhan sudah bilang, kalau kau ingin mengalami pertolongan daripadanya, andalkan Tuhan, percaya kepada Dia. Pertanyaannya, kalian percaya nggak sama pertolongan Tuhan? Percaya nggak? Ken percaya nggak kalau Tuhan tolong Ken? Dalam segala hal. Jason percaya nggak kalau Tuhan akan menyertaimu? Tuhan menolongmu, percaya nggak? Mengimani nggak kalau Tuhan akan menolongmu dalam kesulitanmu? Claire percaya nggak kalau Tuhan menolongmu? Yakin Tuhan pasti menolong kamu? Alvina percaya kalau Tuhan akan menyertaimu? Chelsea percaya kalau Tuhan akan menyertai kamu? Yakin banget? Pede amat lu. Yakin? Yohanes percaya kalau Tuhan menolong kamu? Percaya nggak kalau Tuhan akan menolong kamu? Percaya. Rio percaya kalau Tuhan akan menolong kamu? Pernah mengalami pertolongan Tuhan nggak? Apa contohnya? Tuhan menghibur di saat kala sedih. Saudara, ini hal yang juga sering dialami oleh para penulis Perjanjian Lama. Dia memberikan penghiburan di kala sedih. Kalian tahu di dalam kitab Perjanjian Lama ada seorang tokoh bernama Elia. Dia pernah hampir mau bunuh diri. Karena apa? Karena dia frustasi. Frustasi karena dia sebelumnya berhasil dalam pencapaiannya di tengah kehidupannya. Tapi akhirnya dengan satu pengaruh perempuan yang jahat, dia jadi seperti gagal. Dia frustasi karena kehadiran perempuan itu. Sampai dia mau mati. Dia mau bunuh diri. Dia kabur, teman-teman. Banyak ya orang Kristen kayak begitu ya. Udah berhasil, gagal, frustasi. So teman-teman, ketika orang mengalami hal demikian, apa yang dia lakukan? Apa yang Tuhan perbuat kepada orang yang demikian? Yang frustasi itu. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan dia. Kenapa Tuhan tidak meninggalkannya? Tuhan tahu waktu Elia berhasil di dalam pencapaiannya, itu karena Tuhan, karena Elia memohon penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Karena Elia memohon pertolongan daripada Tuhan, makanya dia berhasil. Tapi ketika dia gagal, dia frustasi. Wajar gak teman-teman? Wajar gak kalau orang gagal itu frustasi? Wajar. Wajar gak kalau kita gagal kita nangis? Wajar gak? Wajar. Wajar gak orang kalah dalam perjuangan hidupnya? Dia nangis sampai dia mau bunuh diri. Wajar gak? Wajar. Itu sifat kedagingan kita.
Saya pun juga bisa mengalami hal demikian seperti yang Elia alami. Tapi apa yang Elia alami ketika dia menangis, dia gagal di dalam hidupnya? Yang Tuhan lakukan apa, tau gak? Tuhan bilang sama Elia, Elia, lu gak lihat bagaimana gue dulu menyertai lu dalam keberhasilan lu? Lu gak tahu bagaimana gue nyatain lu sampai lu berhasil. Sekarang lu frustasi dengan hidupmu. Tahu yang Tuhan lakukan apa? Elia disuruh tidur. Elia disuruh makan. Kenapa? Saudara, kalau kita mengalami kesulitan, ini poin sederhana yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Makan. Bukan gue suruh orang pada makan kalau lagi stres ya. Tapi pada saat itu kita stres pasti lari ke makan, ya enggak? Ada enggak yang stres larinya ke makan? Ada kan? Tuh, ada yang angkat tangan. Iya. Tapi pada saat itu teman-teman, saya juga agak ketahuan lihat cara Tuhan memperlakukan hambanya ini. Dengan cara apa? Makan. Saya pikir Tuhan memanjakan sekali ya hambanya ini. Sampai dikasih makan sama Tuhan sendiri. Melalui malaikatnya, makanan itu ada dan diberikan kepada Elia. Tapi dikala kita stres, dikala kita frustasi dengan kehidupan kita, bukan soal makanannya teman-teman ya, tapi bagaimana cara Tuhan memulihkan fisiknya si Elia. Nangkap ya poinnya ya? Allah memulihkan fisik Elia dengan makan, supaya Elia itu berpikir jernih teman-teman sekalian. Nangkap ya poinnya ya? Supaya Elia itu berpikir jernih, kalau lu dalam kegagalan saat ini yang lu alami, bukan berarti lu bukan orang yang gagal seumur hidupmu. Kau pernah berhasil di awal karena penyertaanku. Tapi kau gagal saat ini, aku tidak tinggalkan kau diam. Aku tetap bersamamu. Aku menolongmu. Aku membawamu kepada penghiburan-penghiburan daripada Tuhan. Sukacita daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Tuhan. Untuk kau dapat mampu melangkah dalam kehidupanmu yang baru. Luar biasa saudara. Luar biasa sekali bukan? Apa yang Tuhan kerjakan bagi Elia? Orang yang frustasi. Orang yang udah mikir kalau gue bakal harus mati. Karena gue udah gagal dalam kehidupan gue. Tapi yang Elia lakukan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh kehidupannya. Memang sempat dibutahkan. Karena ngeri teman-teman. Ancaman yang dihadapi itu dari ratu, seorang ratu Isabel. Seorang ratu yang sangat berpengaruh di dalam bangsa Israel tersebut. Sekali dia kasih dalil, bunuh tuh orang. Oh dibunuh, dikejar. Stres pasti kan? Tapi bagaimana dengan kita teman-teman? Mungkin kamu pernah mengalami keberhasilan, pencapaian yang sangat spektakuler dalam kehidupanmu. Tapi engkau pernah mengalami kejatuhan. Orang menjelekkanmu. Orang-orang menilaimu buruk. Tidak ada sesuatu yang baik dilihat karena kejatuhan dan kegagalanmu. Saudara, kalau Elia pernah mengalami keberhasilan dan engkau pernah juga di dalam kehidupanmu mendapatkan pencapaian yang terbaik, apa yang kau capai yang terbaik itu adalah penyertaan Tuhan. Tapi ketika engkau gagal, kau jatuh, jangan pernah merasakan kau tidak dalam penyertaan Tuhan. Karena sukses dan gagal pun, kalau engkau hidup di dalam tangan Tuhan, dan kau percaya kalau Tuhan ada di dalam hidupmu,
Dia akan menyertaimu. Yang setuju katakan amin. Saudara, bagaimana mengandalkan Tuhan? Andalkan firman-Nya, percaya kepada Tuhan. Yang terakhir teman-teman sekalian, bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Jelas dikatakan, tidak khawatir dalam tahun kekeringan. Saudara, apa maksudnya ini teman-teman? Seringkali kita masih khawatir ya dalam kehidupan kita. Hari ini teman-teman, kalian ada nggak yang datang hari ini dengan kekhawatiran? Kalau engkau hari ini datang ke rumah Tuhan dengan kehidupanmu yang sedang khawatir saat ini juga, ambil waktu secara pribadi kepada Tuhan. Katakan dalam hatimu, andalkan firman Tuhan. Aku percaya akan penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kau mengandalkan firman Tuhan, kalau engkau percaya kepada firman Tuhan, jelas sekali kekhawatiranmu. Firman Tuhan katakan, itu akan dijauhkan daripada kehidupan kita. Asalkan kita sepenuhnya menaruh hati kita, pikiran kita tertuju kepada pikiran Tuhan. Seutuhnya kita tidak meninggalkan rancangan-rancangan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Pasti kita khawatir loh dalam kehidupan kita. Yang baru masuk kerja juga pasti khawatir. Duh, gue lulus training gak nih ya? Gue lewat gak ya untuk prospek ke depan? Atau mungkin lagi mikirin khawatir dengan karirnya, khawatir dengan masa depannya, khawatir dengan kehidupannya masa kini. Khawatir kalau orang gak mau berteman dengan kita. Khawatir kalau tidak ada masa depan yang jelas di depan mata kita. Tapi teman-teman sekalian, saya ingin katakan kepada setiap kita, sebesar apapun kekhawatiran yang engkau alami, sesulit apapun kehidupan yang engkau jalani, kalau Tuhan mau mengubah kehidupanmu, Tuhan dengan sangat cepat dan dengan sekejap saja untuk mengubahnya. Namun di dalam kekhawatiranmu, di dalam keberhasilanmu, di dalam hal apapun, apakah engkau sudah mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu? Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan kalau kami gagal mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Lewat pemberitaan firman-Mu, kami dikuatkan oleh kebenaran firman. Kami ingin percaya, belajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dengan iman kami, dengan secara total kepada Tuhan. Karena hanya melalui Engkau sajalah Tuhan, kami dapat melewati kesesakan dalam kehidupan kami, kesulitan dalam kehidupan kami, pergumulan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan mampukan kami Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, dan memohon penyertaan daripada-Mu. Demi nama Kristus kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.
Yuk teman-teman bangkit berdiri, kita akan menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui amplop yang sudah disediakan sambil menaikkan pujian di bawah kepak sayapmu. persembahan kami, tolong berkati persembahan yang sudah kami berikan agar dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan warta. Oh iya, ada video dulu. Shalom teman-teman, saya Gary Nathanael. Hari ini saya akan membawakan warta bagi kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang telah hadir pada ibadah Teens GKI Pinang Sia. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah gereja kami. Dengan senang hati, kami menyambut kedatangan kalian. Bagi teman-teman yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang teman-teman untuk bergabung dalam ibadah Teens GKI Pinang Sia yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Special thanks kepada Lause Efraim Setiawan yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Lause dan juga keluarga. Warta minggu depan dengan tema Save Through Faith yang diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 yang akan dibawakan oleh Lause Tandir Alexander. Jangan telat ya teman-teman. Remember that we have morning devotion. Setiap harinya di grup Teens Fellowship Service, Lause Efraim, Lause Tono, dan Cidian akan membagikan renungan pagi setiap paginya. Bagi teman-teman yang belum bergabung dengan grup WhatsApp kami, dapat menghubungi pengurus remaja. Mari kita bersama-sama tumbuh dalam Kristus dengan berdoa dan bersaat teduh. Saya ingin memperkenalkan sosial media Teens GKI Pinang Sia. Yang pertama, kita punya akun Instagram di @pinangsians. Di sana, kami akan membagikan informasi seputar ibadah kami setiap minggunya. Kemudian, yang kedua, ada di YouTube dengan channel GKI Pinang Sia Gloria. Di sana, kami menayangkan ulang dengan rekaman dari ibadah kami setiap minggunya. Dan kami juga punya satu program yang bernama A Moment with God, yang merupakan sebuah renungan berbentuk video dan akan ditayangkan setiap hari Kamis pukul 6.30 pagi. Bagi teman-teman yang telah daftar untuk ikut katekisasi, hari ini adalah sesi pertama kalian. Yuk, jangan terlambat ya teman-teman. Setiap minggunya, hari Selasa pukul 3 sore, kami akan mengadakan kegiatan olahraga, badminton, dan juga pingpong bersama. Yuk sama-sama menjaga kesehatan kita dengan berolahraga dan membangun relasi dengan sesama anak-anak Tuhan. Ditunggu kehadiran ya teman-teman. Yuk saksikan cuplikan video berikut ini.
Nah, teman-teman, kalian sudah bisa mendaftar acara ini loh. Informasi lengkap dan pendaftarannya bisa ke Cici Dian ya. Sekian warta dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman yang mau daftar boleh langsung ke Kogiri ya. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Kita akan naikkan pujian doa Yabes. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, melalui ibadah pada pagi hari ini, kiranya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan ibadah dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini sudah berhasil dalam studi, melewati studi yang sudah dijalani, baik yang naik kelas ataupun yang lulusan, agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan studi mereka, karir pelayanan mereka, dan masa depan mereka. Kami berdoa juga dalam persiapan-persiapan libur ini kiranya juga Tuhan memberkati, agar teman-teman kami juga dapat menikmati waktu rehat ini untuk mereka mengisi kembali diri mereka, menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sanak saudara-saudari kami. Bapak berkati kami Tuhan dalam mempersiapkan masa depan kami ke depan. Kami yang sudah memilih sekolah, kami yang melanjutkan studi, kami yang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi, kiranya Bapa menyertai kami atas pilihan yang telah kami putuskan dalam hidup kami. Agar kiranya kami dapat melewati, menjalaninya dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, agar kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan membawa berkat daripada Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam setiap kehidupanmu.
Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupanmu, tetap percayalah bahwa Allah menyertai, Allah menuntun, Allah memelihara kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Teman-teman, hari ini ada konsumsi di Komisi Sekolah Minggu ya. Buat teman-teman yang